di kantor. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih bahwa kemarin saya juga udah diskusi sama adik saya Mas Agung. Benar bahwa DKI Jakarta ini mempunyai lokasi-lokasi TPS yang sebenarnya sangat potensi sekali untuk dikembangkan, untuk dilakukan kegiatan atau pengolahan sampah organik, ya, berupa BSF tadi. Terus terang memang waktu saya menjadi Kasudin LH di Jakarta Barat, saya juga sudah coba mengembangkan sistem BSF ini. Kebetulan waktu itu saya mendapatkan CSR dari Bank Indonesia. Kemudian saya kembangkan BSF, ternyata memang potensi sekuler ekonominya cukup menjanjikan ya Pak Ardi. Mungkin tadi Pak Ardi sudah menjelaskan. Memang benar BSF ini mempunyai proses pengelolaan sampah organik cukup signifikan. Dan ternyata memang hasilnya ada beberapa keuntungan dari BSF ini. Bukan cuma untuk pakan ternak, tapi juga bisa dipakai untuk menjadi pupuk kompos, ya. Dan ini di samping ekonomi waktu kita juga untuk melakukan pengolahan sampah organiknya tersebut. Di TPS itu rata-rata kebetulan memang di DKI Jakarta ini ada beberapa lokasi TPS, mungkin kurang lebih kalau kita hitung-hitung yang dicampur dengan lokasi pembuangan sampah yang macam-macam nih, ada yang full gerobak, ada yang box kotak, nah, ada juga yang permanen yang tadi mungkin Mas Agung sudah disampaikan bahwa di TPS di tiap sudin-sudin itu rata-rata di tiap kecamatan itu ada sekitar 2 sampai 4 TPS lah, ya yang permanen. Apalagi kalau di Jakarta Timur, ya itu hampir rata-rata sudah ada TPS yang sudah cukup permanen, sudah ada hanggarnya. Yang lebih mungkin ada 22 titik kalau di Jakarta Timur. Nah yang di lainnya, di sudin-sudin lain atau wilayah kota lain, ini ada sekitar kalau saya hitung-hitung di luar dari full gerobak dan box, tempat pembuangan kotak box itu ada hampir sekitar di atas 100 TPS yang bisa ada fisiknya. Nah, saya pikir ini sangat potensi untuk dikembangkan oleh konsep BSF, di mana tiap-tiap TPS itu rata-rata kalau kita hitung ya Mas Agung, mungkin kemarin Mas Agung melihat yang Ketapang itu armadanya sekarang mungkin antara 2 sampai 3 truk ya. 2 sampai 3 truk lihat ritasinya. Kalau kita hitung-hitung satu ritasi truknya itu mungkin kalau truk besar itu sekitar 9 sampai 12 ton. Kalau kita hitung lagi dibagi persentase organik itu kalau kita hitung sekitar 60 sampai 65%, ya. Saya pikir organik ini bisa kita coba lakukan pengolahan di TPS dan tidak lagi dibuang lagi ke Bantar Gebang. Nah, mudah-mudahan dengan jumlah tadi TPS yang ada di DKI, kemarin saya sudah diskusi sama Mas Agung, mungkin kita ambil percontohan dulu ya Mas Agung ya, percontohan dulu di tiap-tiap sudin ya. Terus terang saya sambil sosialisasi ke teman-teman. Hari ini juga saya tadi lagi Zoom meeting juga terkait dengan neraca pengurangan sampah di teman-teman sudin. Tadi di Jakarta Barat, tadi juga saya sampaikan, hari ini juga di Jakarta Pusat. Saya coba menyampaikan yang kemarin kita diskusikan Mas Agung. Jadi minimal ada percontohan dulu lah. Satu sudin, satu wilayah kota itu, satu TPS dulu. Ya, satu TPS dulu tadi dari Mambo tadi. Nah, itu aja yang levelnya rata-rata TPS itu kurang lebih 2 sampai 3 truk. Yang tadi saya bilang ada sekitar 9 sampai 12 ton satu truknya. 60%-nya aja kalau memang itu 12 ton, 60%-nya aja sekitar 9 ton. Kalau 9 ton organiknya itu kita kelola semua, tadi kata Pak Ardi. Kalau kita gede-gede lah. Ya, tadi hitung-hitungan mungkin udah dihitung-hitung di satu hari itu sekitar berapa tadi Mas Agung untuk itu berapa 100 juta ya? Berapa ratus juta tadi ya? 100 juta. Keseluruhan itu ya. Waktu itu 1.000 itu Pak. Terus nggak ada yang dijual 1.000. Nah,
Tapi memang benar kita nggak terlalu muluk-muluk, kita contoh dulu satu TPS dulu lah. Sudin wilayah kota kita. Ini kalau udah berhasil, ini akan menjadi benchmarking dan menjadi percontohan untuk wilayah kota yang lain atau sudin-sudin yang lain. Terus terang Pak, kami selaku Kadif PK dengan Kadif PSM, kita kan di level kecamatan itu ada keluarga besar dinas LH, namanya Kasatpel gitu. Jadi di bawah itu ada sampai level kecamatan, kita punya Kasatpel lingkungan hidup. Yang rata-rata di tiap kecamatan itu mempunyai armada truk sekitar 30 sampai 40 truk. Bahkan ada yang 75 truk. Itu ada di Tanjung Priok itu 75 truk. Nah, ini semua mengangkut sampah tadi yang ada di tiap-tiap TPS. Yang rutin tiap hari 24 jam. Kita nggak kenal COVID nih, hari. Walaupun ini tetap kita melayani masyarakat. Makanya ya mungkin nggak tahu lah kalau walaupun COVID kita tetap pasti harus ngangkutin sampahnya. Mudah-mudahan dengan kolaborasi tadi, BSF tadi, dengan secara data kita punya Pak Ardi, TPS dan data tonase sampah per kecamatan kita punya. Dan insya Allah nanti kita akan coba berkolaborasi. Prinsipnya bidang PK, Pak Agung, kita siap untuk mengkondisikan ini. Seperti contoh tadi saya ngomong di Jakarta Barat, ada prinsipnya antusias sekali mereka untuk menyambut ini. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa realisasi. Kita nggak usah terlalu yang jauh-jauh dulu, mungkin Pak Ardi ya. Kita mimpi untuk satu kecamatan itu mungkin atau satu sudin itu kita contoh satu TPS dulu. Ya. Kalau itu sudah berhasil, kita akan tularin semuanya kepada TPS yang ada di tiap-tiap wilayah. Saya akan support itu dan insya Allah sudin-sudin ada prinsipnya tadi Pak Agung sudah menyampaikan akan disupport. Dan Pak Kadis kita, Pak Andono, kemarin juga sudah memerintahkan kita berdua, Kadif PSM dan Kadif PSK, untuk mengkondisikan ini di lapangan. Banyak memang petani-petani mangrove. Kalau kemarin saya ada nih Pak Ardi, kemarin saya ada di Jakarta Timur ya. Saya cerita sama Mas Agung ya. Di mana? Di Lubang Buaya. Ya, di Lubang Buaya itu caranya bahkan 5.000 per kilonya. Nah, mudah-mudahan dengan ini yang bisa kita kaitkan lagi Pak Ardi. Memang walaupun 1.000 perak, tapi saya pikir kan itu gratis, nggak punya ini ya, gampang nyarinya lagi kan cuma sampah doang. Nah, tinggal nanti kita ke depan, mungkin kita akan terus rutin continue untuk coba kita cari pemasarannya. Siap, Pak. Dan saya yakin Pak Ardi banyak linknya untuk menyalurkan mabot-mabot ini bisa dilaku di mana gitu aja, ya kan? Nah, mudah-mudahan saya setuju dan saya akan support sekali dan saya siapkan nanti informasi data-datanya dari masing-masing Kasatpel ya. Dan ini akan membantu sekali proses pengurangan sampah. Seiring dengan tupoksi kami juga neraca pengurangan sampah ya. Dan TPS adalah fungsinya dinas LH. Jadi artinya TPS inilah yang nanti akan kita menjadi percontohan. Itu saja dulu sementara Mas Agung, Pak Ardi ya. Mudah-mudahan kita akan terus berlanjut berkolaborasi sesuai dengan programnya Pak Gubernur kita, Pak Anies, KSBB, kolaborasi sosial berskala besar. Semua stakeholder, semua bidang kehidupan bisa kita kolaborasikan untuk menanggulangi apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Saja dulu, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan dalam waktu segera. Kita udah pengen banget nih Pak Ardi, udah pengen cepat untuk merealisasikan ini. Baik, itu aja Pak Agung ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Kabit PK. Terima kasih Pak. Jadi kita tuh udah satu frekuensi semua di sini gitu kan. Karena kemarin pesan Pak Kadis juga begitu. Pesan Pak Kadis gitu ya. Dan kita udah rencanakan dari awal tinggal kita eksekusi. Memang yang
yang lagi kita coba jajaki memang tadi minta tolong juga Pak Marti kalau ada contoh kemarin kan yang dari Pertamina nih, nanti kita coba jajaki juga. Karena kemarin itu kita udah diskusi dengan Pertamina juga untuk CSR ini. Pertamina itu punya anak cabangnya banyak sekali, gitu kan, termasuk PHE, Nusantara Regas, terus yang Pertamina Mor dan sebagainya, Pertamina macam-macam lah gitu. Dan saya itu nggak pengen di dalam pembuatan perjanjian kerjasama untuk CSR untuk pembantu yang seperti ini itu mereka di Pertamina pusat, mereka pengennya langsung di Pertamina masing-masing di anak cabangnya, bukan Pertamina. Ya udah, karena ini terkait dengan terkait dengan propernya mereka. Mereka ada application proper dari Kementerian LH. Nah, kalau di Pertamina pusat mereka nggak dapat nama gitu kan. Untuk proper mereka, makanya mereka harapannya bisa lewat anak cabangnya ini kita mencoba komunikasi dengan anak cabang ini agar mereka bisa membantu CSR untuk kegiatan kita ini. Jadi Pak Edi sudah satu frekuensi. Yang saya agak sedikit menarik dari paparannya tadi Kang Ardi itu ternyata masih ada peluang selain di TPS tadi itu di level RT dan level RW. Jadi yang menurut saya menarik. Kalau kebutuhannya cuma 6 sampai 9 meter per satu RT, saja masih memungkinkan. Mungkin ada RT yang ada lah lahan-lahan kosong gitu yang mungkin di fase-fase yang mereka bisa bangun cukup di situ aja tuh ada makan gitu kan untuk urusin itu. Itu menarik juga. Nanti mungkin Bu Rita ada Bu Rita di sini yang terkait dengan peran serta masyarakat, karena selama ini kan kita masih difokus di bank sampah, composting dan lain sebagainya. Oke, Mbak Tri mungkin ada yang mau disampaikan dari bidang KLK, silakan. Ya, terima kasih Pak Agung. Sedikit aja sih Pak. Ini yang pertama, ya saya sebenarnya udah pernah mendengar yang seperti ini di Jakarta Pusat. Waktu itu inovasi daerah. Cuma memang levelnya yang seperti Pak Agung bilang tadi di level RT gitu, level RT. Jadi mereka mengembangkannya RT dan masyarakat itu mengekor gitu ya ininya. Yang menarik menurut saya yang di TPS ini Pak. Jadi seperti yang kita ketahui kan di TPS kita ini ada yang terpilah, ada yang belum terpilah juga gitu ya. Nah yang sampah organik yang masuk ke Bantar Gebang itu juga masih lumayan banyak gitu. Menurut saya menarik gitu. Jadi penerapan DSF di TPS ini menurut saya lumayan cukup penting juga gitu, karena minim modal juga ya, tadi kan nggak terlalu banyak yang harus disiapkan, kecuali tadi mungkin mesin-mesin yang tercacah gitu ya, kalau misalnya ada sampah organik yang sampah dapur yang harus dicacah begitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak. Tadi kan ada reaktor ya. Ya. Ini reaktor itu seperti apa ya? Tadi belum. Reaktor itu apakah satu alat atau apa? Tadi saya miss nih kayaknya. Ya. Terus itu yang pertama reaktor. Terus yang kedua SDM-nya nih Pak, SDM untuk yang dibutuhkan di dalam misalnya dalam satu TPS itu kira-kira berapa orang ya, karena selama ini kan di TPS itu udah teman-teman petugas itu udah cukup lumayan sibuk. Apakah dengan penambahan tugas ini akan menambah pekerjaan mereka atau gimana gitu, apakah butuh hire petugas baru atau tidak gitu. Terus untuk sampah yang tadi yang belum terpilah itu apakah memang harus sampah yang benar-benar dari dapur aja ya? Apakah kalau misalnya sampah daun gitu, walaupun ini selain sampah dapur itu apakah bisa ya? Atau memang harus sampah organik aja? Apakah harus sampah dapur aja?
Itu mungkin pertanyaannya, Pak, dari diri saya, teman-teman lain dari TLK ada yang mau menambahkan pertanyaan? Ya, saya ingin tambahkan sedikit Bu Sri. Iya. Ya, Pak Arti. Sore. Sore, Pak. Pak Agung dan Pak Haji. Saya ada beberapa hal mungkin yang terkait dengan apa nanti tantangan masuk ini. Pertama mungkin terkait dengan luas lahan minimal apa yang dibutuhkan ini. Kemudian setelah kami pelajari beberapa ya ada beberapa pilihan-pilihan teknologi yang digunakan oleh masyarakat baik itu di negara kita maupun juga negara yang lain. Contohnya seperti di editnya aja ada yang pakai kardus, ada yang pakai kayu, ada yang pakai lain gitu. Jadi mungkin dengan pengalamannya Pak Ardi nanti kalau kita mau menjelaskan ini lagi, kira-kira yang mana yang paling baik gitu. Kenapa? Karena ini juga untuk kita bangun yang baru, tapi sudah berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Kemudian juga untuk rumahnya, ini juga ada variasi. Ada beberapa yang pakai kotak kayu, ada yang sudah pakai kaki. Kemudian ada juga rumah kupanya di bawah, dari di atas. Nah ini mungkin seperti ini. Kira-kira berdasarkan pengalamannya Pak Arti, mana kira-kira yang paling tepat gitu. Karena masing-masing punya kelebihan dan kelemahan kalau kami lihat. Kemudian suhunya juga suhu yang paling tepat seperti apa? Apakah nanti kita harus membuat ruangan untuk aktivitasnya atau untuk di ruang terbuka seperti apa? Ya. Kemudian kalau kita memulai harus mulai dari mana? Apakah kita mulai dari magotnya atau mulai dari upahnya atau mulai dari lalatnya? Yang mana kira-kira? Karena ini kan pengaruhnya juga kan persiapannya. Kemudian pengolahan alat matinya seperti apa Pak? Kan alat ini kan setelah kalau laki-laki katanya kalau sudah kawin langsung mati ya. Ya. Setidaknya setelah bertelur baru dia mati lagi, mati juga. Ya, jadi ini alat mati ini ada yang bilang dan kompor jadi ditimpakan ternak. Ada juga yang mengontakkan langsung kantor pengolahan nah ini kira-kira yang paling tepat yang mana Pak supaya kita juga gimana? Kemudian hubungannya apa aja Pak? Kalau misalnya kalau kita lihat di kayak di Singapura itu kan mereka sudah sistemnya semua model pakai kaki ya, canggih gitu Pak ya. Jadi ini juga cukup besar gitu. Kira-kira apa? Kalau kita mau walaupun hal seperti itu paling tidak pelatihan hubung minimal apa yang harus kita persiapkan supaya maksimal. Karena kalau kita tidak bangun dengan terlihat serius gitu, akhirnya nanti seperti kayak semacam gerakan-gerakan masyarakat tidak menjadi perhatian penting gitu. Tapi kalau kita bangun secara skala tertata dengan baik, saya pikir mungkin bisa lebih bagus dan juga bisa menampung sampah organik yang lebih banyak. Saya kira gitu Pak Agung dan Bu Sri dan Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dermawan. Dari TLK ada lagi? Ada Mbak Cahyani tadi kayaknya. Mas Abdi itu Mas Abdi. Nih, dikumpulkan aja sekalian pertanyaannya Kang Liwa. Pak, nggak bagusnya dibawa jawab dulu nih Pak. Ini udah ada 1, 2, 3. Pertanyaan Pak. Iya, dijawab dulu. Ada Kang Ardi. Jawab dulu deh. Mana. Ya, saya coba jawab. Ya Ibu, nanti teman-teman monitor. Mohon maaf kalau saya ada yang kurang, teman-teman PPM.
Kang Edi. Siap. Kang Mis. Iya, monitor. Saya akan coba jawab dari Ibu. Iya, monitor. Ibu siapa, Bu? Tadi, Bu? Punten, Bu? Sri, Pak. Sri. Ibu Sri. Jadi, dari Ibu Sri, pertama reaktor itu apa sih? Reaktor itu, Bu, istilah akademik, Bu. Kalau istilah umum mah wadah, Bu. Wadah. Kenapa reaktor itu ada reaksi di situ? Reaksi mangkot, makan, sama. Gitu. Disebut secara akademik disebutnya reaktor. Terus kebanyakan kalau teman-teman pegiat magnet yang lain sebut juga itu biopon. Kenapa disebut biopon? Pon itu kan artinya alas. Bio itu organik gitu, baik yang hidup maupun yang mati. Jadi itu alas organik. Gitu. Baik. Menurut saya kata-kata yang paling pas itu ya reaktor, karena ada reaksi di situ. Itu pertama. Yang kedua terkait dengan SDM, ini ngerjainnya harus bagaimana? Nah tadi Bu, sebenarnya saya sudah jelaskan di paparan saya tadi, setiap yang dihasilkan dari mulai pemilahan sampai SOD aja itu sebenarnya kita bisa hargai. Artinya gini, kasarnya, mudahnya aja gitu. Setiap 1 kilo sampah organik dihargai Rp100. Ini nanti Kang Mis mungkin bisa kasih penjelasan Kang Mis. Kira-kira kalau tukang sampah gitu ya, pengalaman Kang Mis di TPS Medan Satria, sampah organik suruh nyortir, dibeli Rp100 per kilo, gitu kira-kira gimana tuh? Ini perlu diuji juga nih Pak di lapangan. Jadi dengan misalnya kan saya kasih gambarannya begini Ibu Sri. Kang Mis, kalau duplek berapa sekilo harganya? Duplek Iya. Kang Mis? Ya. Kang Mis, rongsokan yang paling Duplek 400 per kilo. Halo. Iya, 400 itu Kang Mis jual apa beli? Kang Mis? Paling termurah cuma duplek, Pak. Ya. Duplek 400 per kilo. Kang Mis? Itu beli. Oke. Nah, kebayang ya Bu, duplek itu hanya satu, iya. Iya, udah Kang Mis. Nanti saya tanya lagi kalau emang saya perlu. Beli. Jadi itu Rp400 per kilo, Bu. 1 kilo duplek itu kira-kira dimensinya seperti apa, Bu? Gitu ya. Oke, siap. Terus kalau sampah organik dapur, 1 kilo itu paling satu kresek kecil itu. 5 liter, ember 5 liter itu isinya bisa 3 kilo, Bu. 3 kilo sampah organik. Kalau kita hargain itu misalnya 3 kilo 3 pasti rame itu Bu, banyak yang setor. Yakin saya. Itu ya, mudah-mudahan itu menjawab yang kedua. Yang ketiga, kalau sampah kebun, daun-daunan bagaimana? Bisa apa enggak? Bisa Bu. Yang penting dicaca. Dicaca dan dikumpul sama sampah organik dapur tadi. Jadi jangan cuma yang daun aja. Jadi gambarannya gini Bu, yang vegetarian sama yang makan segala gitu ya. Kalau manusia nih, disamain sama manusia nih, pasti lebih gemuk. Nah, saya makan segala nih Bu, nggak vegetarian, saya gemuk Bu. Kang Mis juga gemuk, makan segala itu Kang Mis. Tapi Kang Magot tuh gemuk kayaknya. Oke, saya coba jawab yang ini Ibu, sudah cukup jelas ya Bu? Ya. Oke, ya. Mungkin saya tambahin sedikit Bu. Jadi kalau misalnya tadi dijelaskan kan sama Pak Kabid TK itu Pak Edi, satu TPS itu sampah organiknya bisa sampai 60%. Supaya gampang, bikin aja sama saya misalnya 50%. Itu anggap aja ada 2 truk, satu truk itu isinya 9 ton. Berarti ada 4,5 ton. 4,5 ton kita hargain Bu 100 perak Bu. 450.000 tuh sehari. Jadi nggak usah kita gaji lagi Bu, suruh ntar habis bulan aja cairin tuh 12 juta berarti. Ya Bu ya. 450.000. Iya 450.000 sehari kan. Betul nggak Pak Edi masih monitor nggak sini ya? Kan katanya 2 sampai 3 Ya. 2-3 sampai ini saya ambil aja misalnya 2 truk.
2 truk, hitung yang 1 truknya isinya 9 ton sampah organik ya kan katanya tadi kalau 60%. Nah kalau misalnya itu kita hargain 100 rupiah, udah berapa tuh? Itu Bu. Nah memang nanti siapa yang bayarnya? Nah nanti kita bicara lagi Bu. Kayaknya satu kali ini nggak akan cukup. Itu gambaran untuk pembiayaan dan SDM Bu. Gambaran umumnya. Detail-detailnya nanti kita bisa bahas berikutnya lah. Oke. Nah berikutnya cukup jelas ya Bu. Mudah-mudahan menjelaskan, bisa mencerahkan. Kalau masih kurang jelas, Ibu bisa meminta nomor saya ke Pak Agus. Atau nanti minta nomor telepon teman-teman yang lain boleh. Ke Kang Mis juga boleh. Oke, yang Bapak siapa tadi Pak? Punten Pak. Pak Bun ya? Darmawan. Pak Darmawan gini Pak. Pertama teknologi dan metode. Jadi memang sebaiknya kalau ini mau terstruktur, kita harus standarisasi. Dan kami sebenarnya nanti ini harusnya ada Pak Markus, tapi tadi izin sama saya. Sebenarnya dan udah gitu kita tuh punya akademisi lah, ada Pak Agung. Kalau memang nanti kita jauh lebih serius, Pak Agung, saya harapannya segini Pak Agung ya. Kalau memang DKI serius mau melakukan ini, terus mau start di mana? Harusnya kita bikin MOU Pak, jadi enak. Jadi nanti tugas dan tanggung jawabnya jelas gitu loh Pak. Nanti kita bisa ajak teman-teman yang lain berdasarkan MOU itu. Gitu. Terkait dengan teknologi Pak Darmawan, sebaiknya kita adakan workshop. Jadi workshopnya itu bukannya cuma saya ngomong kayak gini aja. Laptopnya saya bawa, kandang lalernya saya bawa, aktornya saya bawa, semuanya saya bawa. Kemudian setelah PSBB, karena kan itu harus kumpul. Kalau enggak susah belajarnya. Kalau misalnya belajarnya harus 5 orang ya jadi lama gitu. Tapi bisa juga gitu. Bukan berarti nggak bisa. Ini harus ada kunjungan, studi itu biasanya workshop sekaligus. Semuanya barangnya diadain gitu. Nah itu kita buat standar. Dan kami udah punya standar. Standar yang terbaik insya Allah kalau Pak Markus hadir, Pak Markus bisa ngomong tuh. Berani jamin dengan kondisi seperti apapun bisa ngasilin telur BSF 1 kilo 1 hari. Gitu misalnya. Terus salah satu contoh ya Pak ya. Itu jawab yang pertama. Yang kedua terkait standar-standar rumah rafa, ruang kupang, terus variasi mana yang lebih tepat ya. Memang kita harus workshop. Nanti workshop itu yang dipakai standar sama kita. Dan itu apa? Bisa saya jelaskan bahwa tim kita itu sudah ada yang memang sudah mampu yakin gitu ya menghasilkan telur BSF 1 kilo 1 hari. 1 kilo 1 hari itu kalau biasa orang-orang biasa saya yakin nggak akan dapat. Butuh sampah entah berapa ton itu. Yang ketiga suhu standar lalat dan BSF itu ruangannya 29 sampai 32 derajat Celcius pada Darmawan. Di DKI kadang-kadang sudah sampai 34 sampai 35 ya. Enggak. Tapi ya ini nanti kita harus lihat suhunya di environment-nya BSF. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, mulainya dari mana? Dari lalat dulu kah? Lalat dulu kah? Apa-apa dulu? Jadi biasanya kami memulainya dari 2. 1, dari telur menjadi larva. Kedua, dari prepupa menjadi lalat. Biasanya kami mulainya gitu. Kedengeran ya Pak? Nah, pertanyaan yang kelima, ini jadinya apa? Jadi karena asam amino lumayan, ada asam aminonya. Asam amino itu mahal Pak. Jadi kalau buat jadi pupuk, kalau menurut saya terlalu sayang gitu ya. Asam amino yang dibutuhkan sama tanaman itu nggak gede, kecil. Jadi asam amino yang gede yang dibutuhin sama ternak ini sebaiknya kalau lalat mati jadi ternak, jadi pakan ternak. Terus peralatan sebenarnya cukup 2%.
proses lalap DSS gitu ya, dan proses larva. Cuma itu aja sebenarnya. Cuma memang nanti di antara proses ini ada hatchery. Hatchery itu apa? Penetasan telur. Ada penetasan telur. Terus kalau penetasan lalat di dalam itu di dalam gelombang. Sebenarnya katakanlah kalau mau dijadikan itu ada 3, hatchery, reaktor, breeding house. Cuma itu aja. Semoga ini Pak bisa menceritakan Pak Darmawan. Kalau masih belum jelas, nanti minta nomor saya lagi ke Pak Agung. Ada mau tambahan teman yang lain? Kang Mis? Monitor. Cukup. Halo, iya cukup, paham. Ya, monitor. Kang Mis bisa cerita nggak? Halo. Kang Mis, suara saya kedengeran? Iya. Bisa cerita Cerita untuk melakukan kedengeran Pak. Untuk melakukan pemilahan, satu truk itu dibutuhin berapa orang, Kang Mis? Ya, untuk misalnya satu truk mau dipilah sampahnya organiknya. Ya. Nah, kamu bisa cerita nggak? Iya. Bisa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara dari PPM Kota Bekasi, khususnya dari TPS 3R. Ya, yang saya lakukan selama ini dari satu mobil dan truk yang bobotnya 8 ton itu hanya cukup dengan menggunakan 4-5 orang, Pak. 4-5 orang kita pekerjakan orang tersebut selama paling lama 4 jam untuk dikerjakan. 4 jam itu selesai. Satu truk yang bobotnya sampai 8 ton itu, Pak. Untuk pengetesan SOD-nya itu pernah dilakukan sama kita, tapi bukan truk, tapi per gerobak yang gerobak 1,8 kintal. Jadi 1 kintal 800 itu bisa dikeluarkan SOD-nya itu sekintal 200, Pak. Per gerobak, bukan per truk. Kalau untuk per truknya kita udah melakukan istilah kata 5 orang, bisa selesai dalam waktu 4 jam. Nah, untuk SOD-nya saya pernah melakukan istilah kata per gerobak. Nah, dalam per gerobak itu kita selesaikan untuk 1 orang aja 1 jam kelar. Pemilahan SOD berikut istilah kata sebangsa kerdus, duplek, aqua, udah terpisah semua. Jadi kita bisa menyelesaikan sampai istilah kata 40-50% yang selama ini dilakukan sama saya, Pak. Iya. Ya, terus istilah kata sebenarnya untuk melakukan yang terbaik itu kan hanya di TPS. Sebenarnya untuk yang terbaik menurut saya lebih baik kita door to door dari rumah ke rumah, sekaligus untuk menyadarkan warga ini supaya peduli dengan sampah, Pak. Kalau untuk TPS kan itu pelayanan, Pak, sifatnya ya. Pelayanan tukang gerobak. Tapi kalau kita langsung dari warga ke warga, nanti warga tersebut itu menyadarkan, kita bisa membantu menyadarkan mereka untuk membantu istilah kata mereka ini peduli dengan sampahnya, peduli dengan istilah kata kotorannya. Jadi selama ini kan warga setengahnya cuek ya dengan kotorannya dia sendiri gitu, Pak. Makanya saya selalu melakukan tiap hari itu ya boleh dikatakan ngomongin warga untuk istilah kata peduli dengan sampahnya. Jangan bisa hanya cuma menyampah, SOD-nya juga tolong dipisah. Nah, saya sampai sekarang nunggu ini, Pak.
sampai istilah kata kita bisa mencairkan yang 100 perak per kilo untuk istilah kata pembelian SOD dari warga. Supaya warga sendiri peduli dengan istilah sampah dia sendiri gitu Pak. Ya kalau untuk pelayan di TPS, kalau menurut saya kan itu pelayanan boleh dikatakan gerobak atau pelayanan mobil ya Pak yang untuk dibuang ke bantar gebang. Kalau menurut saya. Nah, kalau menurut saya itu lebih bagusnya lagi kalau kita bisa langsung istilah kata dari warganya sendiri. Jadi yang buang ke TPS itu atau ke bantar gebang udah benar-benar terpilah Pak. Ya. Seperti itu Pak. Ya. Ya, mungkin hanya itu menurut pendapat saya gitu Pak Ardi. Ya, memang idealnya memang langsung dari rumah sih benar Pak Agung. Makanya ada skenario RT, RW, ada skenario TPS gitu Pak Agung dan bapak-bapak yang lain termasuk ibu-ibu. Bang Edi ada Bang Edi? Bang Edward? Ya, Bang Edi punya tambahan Bang? Tadi terkait yang pertanyaan yang saya jawab Bang, tambahin Bang. Kayaknya cukup jelas tuh tadi. Sangat jelas bro. Walaupun aku sambil kerja WFA, aku sambil WFA tapi cukup jelas jawabannya kok. Oke. Ya nanti intinya gini lah Pak Agung. Jadi kita mau berharap setelah ini tuh gini Pak. Setelah ini tuh mudah-mudahan ada kelonggaran gitu. Mungkin kita bisa ketemu Pak Agung untuk lebih lanjut gitu ya. Karena memang kalau memang nanti katakanlah artinya gini kami kemarin sepakat Pak Agung kalau kita ada mau yang dikerjakan ke depan sama dinas ada MOU lah Pak, ada MOU-nya gitu Pak. Oke. Mungkin ada yang mau nanya lagi Pak Agung, tambahin. Silakan, terima kasih Kak Adli. Ya. Di sini ada Bu Rita. Silakan Bu Rita. Sebenarnya mohon maaf karena lagi bawa buku. Dengarnya nggak Pak Agung? Halo. Kedengeran Bu. Kedengeran. Kedengeran ya, ya mohon maaf musik. Ini banyak yang berisik. Kita lagi ada soalnya. Baik, tadi sih menyimak dulu karena memang saya nggak mengikuti apa tadi paparannya ya. Saya nggak maaf. Mungkin memang yang disampaikan Arun tadi sudah menyampaikan kalau tapi yang saya pengen bertanya tentang usaha ya. Karena tadi menyampaikan sebenarnya pas banget dengan Iya Bu. yang ke masing-masing door. Maaf Bu Rita, volume suaranya agak digedein dikit, agak ini. Iya, kurang kedengeran ya. Ini agak keras ya. Oke. Tadi Pak misalnya menyampaikan baiknya melalui door sekaligus penyadaran terhadap masyarakatnya. Nah, saya mau tanya ke Sarah. Karena sebenarnya program kita juga ada yang seperti itu ya Pak. Nah, yang dilakukan di tempat Bapak Iya, boleh Bu. yang sudah dijadikan di praktek ini, apakah seperti itu juga? Iya. Nah, kita masukkannya juga, kendalanya itu di mana mungkin ya, terus apa yang dilakukan terhadap kendala itu? Oh, misalnya dengar ya? Kenapa? Iya. Kamis Iya. ditanya tuh. Iya saya dengar ya. Ya, tadi Pak Mustara menyampaikan apakah yang di tempat Bapak melakukan yang disampaikan tadi konsultasikan yang door tadi Pak biar sekaligus masyarakat terhadap sampah yang dihasilkan oleh mereka oleh masyarakat. Nah, apakah memang berjalan? Iya. Pak, itu jadi gini, kami juga punya program yang sama di kampung Angkana. Kami juga
Iya. mengupayakan pemilahan di rumah di rumah, pemilahan dari rumah memang. Nah itu juga kami punya target. Nah, saya pengen dengar dari kami Sarah itu. Kalau ketemu kendalanya seperti apa yang bisa dilakukan? Seperti kan kendalanya kan masyarakat belum begitu maulah melakukan memisahkan organiknya. Sarah. Iya, Bu. Iya. Boleh saya jawab? Iya, boleh, Pak. Silakan, memang mau dengar, Pak. Iya. Nah, gini ya, Bu ya. Saya jawab. Iya, boleh saya jawab. Enggak, Ibu kan bertanya terus, makanya saya dengerin dulu sampai mana nih. Ya, jadi gini Bu ya. Kita yang sudah melakukan tiap hari Bu, saya megang 4 RW Bu. 4 RW Pak, berapa kakak ya Pak? Iya, 4 RW itu ada yang 1 RW-nya 230 kakak, ada yang 150 kakak. Ya memang istilah kata namanya manusia kan nggak seutuhnya ya Bu ya. Iya. Ada yang peduli, ada yang enggak. Tapi yang kebanyakan sih alhamdulillah udah banyak yang peduli Bu dengan sampahnya. Nah kita cuma ngasih gini Bu, kita cuma ngasih 1 ember untuk SOD, 1 ember untuk sampah plastik ya Bu ya. Cuma cukup 2 ember. Gitu, 2 ember itu yang kita kerahkan SOD-nya untuk dipilah. Itu sisa olah dapurnya itu dipisahkan. Kita kasih pengarahan seperti itu terhadap ibu-ibu karena kan ibu-ibu yang selalu berjalan di dapur mah. Nah, iya. Kita arahkan seperti itu, Bu. Nah, walaupun sekarang kita belum ada nominal nih, Bu. Tapi seenggaknya Ibu nanti akan bisa mengurangi sampah untuk buang ke Bantar Gebang. Karena SOD-nya ini kita buat pakan ternak, Bu, segitu. Nah, dia otomatis mempertanyakan kan, untuk ternak apa nih, Pak? Saya bilang, itu untuk ternak BSF, yaitu ternak batung. Nah, ternak batung ini nanti akan mendapatkan hasil. Nah, hasilnya tersebut nanti bisa istilah kata ngebantu Ibu untuk untuk mengurangi pembayaran sampah, Bu. Iya. Oh, seperti itu, untuk pembayaran sampah. Sampah bulanannya ya. Iya, Ibu, seperti itu. Nah, saya kebetulan yang sudah berjalan di sini dihargain 50 perak, Bu. 50 perak per kilo. Per kilo. 1 ember berapa kilo biasanya, Pak? 1 ember cat yang 5 kilo itu 3 kilo, Bu. Jadi yang dibagikan, dibagikan ya Pak? Embernya dibagikan ya? Iya, ember kita kasih, Bu. Oh iya. Yang 5 kilo? Ember kita kasih. Yang set 5 kilo itu kita kasihin dengan secara gratis. Kita ngomong sama ibu-ibu, tolong dipisahkan. Nah, nanti untuk istilah kata kedepannya yaitu tadi, ibu-ibu yang harusnya bayar sampah 15 sampai 20 ribu, dengan ada tabungannya 50 perak per kilo SOD, dia malah ada yang bisa gratis, malah ada yang bisa narik mana gitu Bu per bulannya, seperti itu Bu. Kalau menurut saya sih yang penting asal kita mau, nggak ada kesulitan Bu. Yang penting kita ikhlas. Sebenarnya itu ya wadah cat itu bekas ya Pak? Iya, wadah cat yang 5 kilo Bu. Ya, kita kalau yang 25 kilo keberatan kasihan ibu-ibu ngangkatnya. Ya betul, itu sehari juga cukup sih. Untuk sehari sih yang 5 kilo itu Pak. Oke Pak Misara, makasih banyak masukannya, bisa jadi masukan. Iya, sama-sama. Kalau ember baru kayaknya dijadiin tempat cucian Pak, takutnya. Iya, sama-sama Bu. Makasih banyak Pak Misara. Bisa jadi itu.
Iya, sama-sama. Belum bisa kasih tambahan Pak, saya Pak. Boleh kasih tambahan? Silakan Pak. Iya, siap. Silakan Pak. Jadi Ibu siapa? Ibu Rita. Saya Rita Kak. Iya. Ibu Rita, jadi sebenarnya bisa aja nanti untuk kedepannya metode yang dilakukan Kang Mis itu bisa dijalani oleh bank sampah Bu. Cuma ini yang Bank sampah yang jalanin. ya bisa, sangat mungkin gitu. Bank sampahnya itu organik Bu. Bank sampah organik. Setidaknya minimal itu mengurangi apa yang harus dikeluarkan oleh warga itu sendiri. Itu pertama. Nah terus memang di Medan Satria itu tadi sebagaimana Pak Agung bilang sebenarnya mau ada support nih dari Pertamina Tambunville. Tambunville tuh Jakarta juga masuk kayaknya di daerah Priuk itu sebagian yang dekat-dekat laut Pak Agung itu masuk Tambunville juga tuh Pak Agung. Ya yang daerah Rancabango apa gitu. Itu Tambunville. Cincing berarti Sarangbango. Oh iya, Sarangbango itu kalau nggak salah Tambunville masuk ke situ. Sebenarnya Kang Mis sendiri nggak masuk di wilayahnya Tambunville. Nggak masuk ke wilayah Tambunville. Tapi nanti coba, mudah-mudahan saya sih berharap, saya pengen banget pandemi ini cepat beres gitu. Saya jadi bisa bolak-balik ke, biasanya mas saya sebulan sekali paling nggak ke Bekasi Pak Agung untuk pantauan kegiatan. Nah ini udah 3 bulan nih, berarti saya di rumah mulu. Nah, yang saya mau ngomongin cuma itu aja. Jadi kalau bisa konsep bank sampah yang memang sudah berjalan, kan udah umum tuh konsep bank sampah tuh. Iya. Nah, ini dijadikan bank sampah organik. Gitu. Tapi bagaimana sih proses pembiayaannya? Siapa yang belinya? Siapa yang bayarinnya? Nanti kita ngobrolin deh. Saya kalau ngobrol di sini ini kan udah hitung-hitungan nih. Hitung-hitungan tuh pasti butuh waktu yang lebih serius gitu. Lebih detail. Angka-angkanya juga mungkin harus dikeluarkan. Saya ragu bisa nggak online itu dikeluarin gitu. Bisa saling paham nggak gitu kalau online. Jadi gambarnya seperti itu Bu. Ada bank sampah. Makanya tadi saya langsung kasih gambarannya itu yang paling ideal itu pakai aplikasi. Ya Pak, makasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama Bu. Bu Rita ini, ya ini sebenarnya kalau menyasar ibu-ibu ya itu menarik banget. Ini memang kesulitan utama nih ibu-ibu yang sudah memilah sampahnya organik, anorganik. Kalau bank sampah kan udah ada kita ke lapak atau siapa gitu. Nah untuk yang kesulitan banget kayak pakai komposter itu juga kan susah ya pelaksananya gitu. Nah, apa kalau misalnya ya nggak ya Bu kita sistem titip jadi kita titip ke petugas sampahnya nih berapa kilo misalnya sehari titip sekilo misalnya nanti ada pencatatan sederhana mungkin nanti kan udah terjelas tuh nanti si petugas sampahnya yang akan setelah ini mohon maaf ya Bu Cia. Ya. Iya. Iya Mbak Sri kita biar dulu Mbak Sri kenapa? Ya. Yang titipin sampai Iya. Ya mungkin saya salah satu ide aja sih Pak. Ide selama ini kan banyak yang kesulitan nih ibu-ibu yang nggak tahu nih sampah dapurnya mau kemanain. Nah tapi dengan adanya bisa satu TPS itu sudah bisa menerima BSF ini. Nah di petugas sampah yang memang selalu ke TPS itu bisa menerima titipan dari ibu-ibu itu, jadi dari rumah-rumah gitu. Jadi rumah-rumah itu bisa nitip ke petugas sampah, petugas sampahnya kan langsung ke TPS itu. Ya mungkin nanti
CV-nya itu segala macam ya dicatatkan lah sebagainya. Jadi alurnya itu alurnya aja sih dari rumah sampai terpilah dititip ke petugas gerobak, dari petugas gerobaknya setor ke TPS gitu. Mungkin ya Mbak Susi mungkin perlu dibuatkan mekanisme ya. Edi kan tadi sarannya kita coba di 5 TPS. Nah, artinya 5 TPS itu juga menerapkan bagi warganya melakukan penyuluhan. Mungkin seperti itu kan. Kan berarti si produk harus menarik seperti yang sekarang dilakukan kan. Misalnya ini kita ngambil satu TPS, nah berarti TPS itu misalnya pengakuan di beberapa RW ya biasanya. Mungkin ada percontohan, sebagai percontohan juga, jadinya ada RW yang bisa diserahkan hal yang seperti disampaikan Samsara tadi. Dijemput, memang tadi di titik sudah berobat, dijemput kan bisa untuk petugas lagi kan. Iya. Kalau pendampingan kan nanti bisa kita sampaikan ke pendamping PJLP kan ada pendamping RW-nya. Nah ini hal-hal seperti ini juga perlu disampaikan ke PJLP pendamping RW. Kalau terpaksa dan dibuatkan konsepnya, kita saraninnya kan bisa bersamaan. Itu sih Pak Agung. Ya. Tadi ide aja tadinya. Oke. Makasih Bu Rita. Ada tanggapan nggak nanti? Ya, memang harus dulu Pak Agung. Memang itu kan detail-detail banget ya. Jadi apa sih kalau tahu saya tuh kalau di pemerintahan itu PTMP ya gitu ya. PTMP kalau nggak salah kalau dibentuk kajian itu. Sepertinya mungkin ini lebih detail dari itu, lebih detail dari PTMP. Ya tapi nggak usah dibikin kajian kayak PTMP lah gitu. Ya misalnya kita bikin kan karena yang penting ini kan sentralnya dulu Pak. Yang paling penting sentralnya dulu. Kebutuhannya itu adalah kebutuhan bibit dan sebagainya untuk menghabiskan SPD-nya itu. Karena memang langkah yang awal yang harus kita kerjakan itu ini aja di TPS dulu di mana, terus buat dulu di TPS, skalanya mangga, silakan pilih yang mana, itu mau yang RT, mau yang RW, mau yang 10 ton, gitu, terserah. Kemudian setelah itu berjalan, paling 2 bulan apa 3 bulan Pak Agung, saya berani jamin, itu kekurangan sampah. Iya, Ardi. Iya, itu kalau berjalan, itu berjalan yang instalasi BSN yang di tiap TPS itu, masing-masing itu insya Allah kekurangan sampah. Nah pada saat ini kekurangan sampah, ini paralel, kita jalanin juga metode yang tadi itu bilang. Termasuk yang Kang Nis kasih penjelasan di Medan Satria itu. Jadi ada istilahnya door to door education gitu. Bahasa kerennya mah. Gitu. Kalau nggak ketok pintu, bahasanya gitu nah. Kalau bahasa Betawi kan lebih enak kayaknya dipakai sama orang Betawi. Kalau ada palang pintu, ini kata ketok pintu misalnya. Ketok pintu. Ketok pintu untuk edukasi. Jadi ibu-ibu tadi tuh kayaknya yang bagian edukasi, termasuk pekerja-pekerja yang memang kerjanya mengedukasi. Itu nanti. Jadi sekali lagi Pak Agung, ibu-ibu, ketika instalasi BSF ini dibuat, katakanlah kapasitasnya 10 ton misalnya, disesuaikan dengan jumlah sampah yang ada di TPS. Itu pasti butuh lebih dari itu, gitu. Setelah itu berjalan kalau 10 ton mungkin berjalannya 6 bulan lah. Berjalan 6 bulan, sampahnya itu kita bisa nampung lebih sebetulnya. Karena saya kasih gambaran, si BSF ini makannya itu bisa 2 sampai 3 kali bobot badannya gitu. Cuma emang kita nanti bisa atur-atur aja, kamu nggak usah makan dulu ya, yang makan yang buat jadi bibit gitu, yang digedein. Nah jadi buat dulu menurut saya di TPS, di tempat yang memang di situ sudah raw materialnya tersedia,
Nah setelah ini berjalan mungkin 1-2 bulan, begitu masuk bulan ketiga ada edukasi ke warga. Sehingga ketika kita membutuhkan sampah, kurang sampahnya gitu. Kebayang nggak sih Pak, Ibu, sampahnya kurang gitu. Kalau kita sih di PPM biasa tuh, aduh kekurangan sampah ini biasa banget. Nanti Bang Edi bisa jelasin juga tuh di Tangerang kayak gimana. Nanti dua bulan, masuk bulan ketiga ada edukasi di masyarakat. Nanti supaya apa? Supaya nanti itu begitu 1 tahun bisa jadi dari satu kelurahan ada 2 RW yang sudah memilah sampah organiknya dengan baik gitu. Nah, ya nggak muluk-muluk. Saya 1 tahun punya 2 RW, 1 RW aja udah bagus tuh. 1 RW bisa memilah, berarti ada anggap aja 300 sampai 500 kilo. Berarti organiknya sekitar 200 kilo. Wah, itu bagus Pak. Untuk suplai tambahan. Nah, nanti ini bisa ditemplate, dicontoh tempat lain. Itu dari saya Pak Agung. Terima kasih. Jadi saya juga ada 2 konsep sebenarnya ya. Jadi tadi yang di TPS door to door gitu bisa memungkinkan. Tadi kalau Utara juga memungkinkan seperti itu ya. Karena kita juga kebetulan di DKI kan ada kegiatan yang pengurangan sampah di sumber itu kita dengan melakukan metode apapun kita terima aja gitu kan, mau kompos, mau magos, mau biodiesel, kita terima aja gitu. Tapi kan kita lihat yang paling efektif dan efisien yang seperti apa gitu kan. Seperti itu maksudnya kalau ada pengetahuan seperti ini nanti yang kita sampaikan kita ada apa namanya, ada PJLT kita, petugas kita pendamping RW di masing RW itu satu orang gitu. Itu yang mungkin bisa kita tambahin juga. Kalau kita udah paham banget ya, berarti kalau kita udah paham banget, mungkin kita bisa sampaikan juga peluang-peluang ini gitu. Kalau dia bisa kurangin dari sisi sumber sampai jangan nggak ada sampah ke TPS nanti ini. Habis di RT di RW. Iya. Bisa terjadi yang seperti itu nih. Nah, maksud saya juga begitu Pak Agung. Kalau seandainya, iya pemirsa. Nah, pemirsa itu petugas 3R-nya yang mana? Pemirsa? TPS 3R Pak. Medan Satria. 3R Medan Satria ya? Medan Satria Pak. Tuh. Pemirsa. Iya betul Pak. Bisa ambil 1 RW ya? Habis ya? 4R? Iya, ini yang dikelola 1 RW untuk percontohan saya Pak, yang kemarin saya jelasin sama Bapak. Iya. Habis sampahnya itu yang sampah SOB ya. Mungkin buat tambahan nih Pak Agung. Tambahan Bang Edi, monitor kan? Bang Edi. Jadi Bang Edi kalau on kasih kabar ya. Jadi Bang Edi? Mungkin asar Pak. Oh iya. Iya. Jadi saya cerita aja nih. Sebenarnya Bang Edpur ini saya ikut undang ke sini. Bang Edpur itu di Kabupaten Tangerang Bu. Punya instalasi biokonversi BSF itu mampu nampung sampai 5 ton. Bu Rita, Bu Sri, dan Pak Agung ya, Bapak yang lain. Hari ini tuh yang dikelola sampahnya SOD-nya sama Bang Edpur itu kurang dari 1 ton Bu. Kebayang tuh. Bang Edpur bahasanya begini, Kang Ardi, aku tuh katanya dikirim aja sampah udah dikacah, seneng katanya gitu. 5 ton ditampung katanya gitu. Kebayang tuh Ibu ya. Jadi di pegiat Magor tuh sampai segitunya gitu. Karena memang untuk mengembangkan ini jadi satu prospek bisnis yang lebih besar, saya yakin nggak akan bisa dilakukan oleh PPM atau dilakukan sama pengusaha gitu, nggak bisa. Tetap harus sama pemerintah. Karena pemerintah yang sudah punya programnya, sudah punya strukturnya, dan ini harus bareng gitu, harus apa sih? Ngekruk lah gitu bahasanya ya.
Kalau ya itu saya kasih gambaran Bang Epur yang di Tangerang. Gitu Pak Agung. Silakan yang lain lagi, ada lagi. Mbak Cahyani itu kalau mau ada masukan silakan Mbak Cahyani. Masih ada tuh, Mbak Cahyani. Halo, Mbak Cahyani? Ya Pak, makasih. Iya, silakan Mbak Cahyani. Ini tuh, ya, saya kan belum pernah melihat langsung kok Pak yang pengolahan ini dengan maksud ini. Waktu itu pernah ada uji coba di Tangerang kan ya Pak. Nah itu pas kita ke sana kebetulan dia lagi berhenti uji cobanya, jadi kita cuma melihat kandangnya doang, nggak ada apa-apanya gitu. Dia belum punya gambaran lah. Nah ini tuh sih sebenarnya Pak kondisinya itu apakah bau apa enggak, jadi nanti menimbulkan pengaruh terhadap kesehatan atau enggak terhadap pengelolanya kayak gitu. Terus secara itu net ekonomi kosnya itu kira-kira berapa per tonnya, terus sama apa tadi? Yang itu yang tadi yang seperti disampaikan Pak Edi tadi mungkin perlu dipertimbangkan juga untuk pemasaran hasilnya itu. Jangan sampai nanti kita udah produksi secara masif tapi terus hasilnya nggak tersalurkan, jadi gimana? Itu. Pak. Oke. Halo Kang Arti dengar? Ya Pak. Jadi saya mungkin kasih video yang tadi tertunda ya Pak. Sambil ngecek pertanyaannya Ibu apa tadi Pak? Ibu Cahyani. Ya, Ibu Cahyani. Ya. Nah, ini Bang Epur udah ada. Nanti Bang abis ini Bang Epur dulu kasih penjelasan, baru saya jelasin ini ya pertanyaan Ibu Cahyani ya. Bang Epur, Bang. Bang Edi. Sudah pasang bibit reaktor yang baru sebagai pasang bibit oleh kita, dan yang tadi ayam juga tidak terlihat lagi. Nah, ini Bang ayam nih Pak. Tapi yang hebatnya lagi lalat hijau yang tadinya di dalam ayam diusir oleh BSF kita. Diusir oleh BSF kita. Ya, jadi larva BSF itu koloninya itu membuat lalat-lalat yang lain itu pergi. Nggak tahu kenapa. Saya nanya berkali-kali nggak dapat jawabannya sama BSF. Jadi gitu Bu Cahyani. Kalau Ibu tadi tanyakan terkait dengan pengaruhnya terhadap kesehatan, yang pasti pertama jawaban saya ini akan lebih baik daripada tidak dikelola, itu pertama gitu. Nah yang keduanya karena memang sampah organiknya ini yang sering menjadi masalah kesehatan itu yang kalau saya perhatikan kan memang timbulnya dari sampah, gitu ya. Sampah organik ini terkelola oleh Bangkot BSF itu kurang dari 24 jam Bu Cahyani. Jadi Ibu tadi sempat lihat ini nggak Bu Cahyani? Sempat lihat video yang ikan dihabisin sama maggot Bu? Halo Bu? Halo? Halo Mbak Cahyani? Iya. Ya. Ibu tadi sempat nonton yang video ikan dimakan sama maggot Bu? Iya. Sempat lihat ya? Iya, yang tadi ikan ya. Nah, iya. Sebenarnya bukan cuma ikan aja Bu. Sebenarnya ada beberapa video juga yang saya punya. Pisang dimakan Bu. Melon dimakan, roti semuanya dimakan. Dan semua itu habis kurang dari 24 jam. Artinya
kan proses degradasi di mana terjadi kontaminan gitu ya di dalam sampah organik itu kan prosesnya setelah 24 jam biasanya. Ya, ini sebelum 24 jam mereka sudah habis. Jadi kemungkinan untuk terjadi satu dampak kesehatan yang lebih buruk itu insya Allah berkurang. Nah, oke. Berikutnya dari sisi BSS-nya sendiri, kemarin saya sempat kasih materinya ke Pak Agung. Nanti boleh juga Ibu minta ke saya, boleh minta ke Pak Agung, bahwa beberapa artikel itu BSF itu punya asam lemak, Bu. Asam lemaknya itu belakangan diteliti namanya itu lauric acid. Lauric acid itu biasanya ada di sisi Bu, virgin coconut oil. Jadi mana virgin coconut oil itu? Nanti Ibu kalau mau ininya bisa ini ke saya ya Bu atau Pak Agung. Itu penelitiannya di Indonesia yang meneliti itu tuh Balitbangnya Disnak Bu, Distan, Balitbangnya Distan Depan, bahwa ya bahwa maggot itu mengandung antibakteri dan antivirus Ibu. Kebayang tuh, saya sempat rame itu kemarin lagi baru-baru COVID, ini harusnya diteliti nih. Maggot BSF ini bisa jadi antivirus harusnya. Nah, belakangan saya dapat artikel juga, itu ada penelitian kampus mana gitu, saya lupa gitu ya. Ini saya coba cari-cari lagi di handphone. Kalau ada peneliti yang mencoba untuk bikin antivirus untuk khusus COVID-19 pakai BSF, ada Pak Agung. Jadi untuk itu yang menjawab pertanyaan pertama ya Bu ya, pengaruh terhadap kesehatan. Yang kedua economic cost. Economic cost-nya ya saya harus punya perbandingannya itu justru data yang saya punya cuma yang kemarin saya dapat dari Pak Agung. Kalau hitung-hitungan di atas kertas 900 jutanya yang dikeluarin sama daerah DKI itu bisa jadi plus juta gitu. Kalau kita olah. Ya kalau mau detail yang kita kerjain lah. Jadi itu kan mimpinya seperti itu. Tapi kalau di atas kertas sudah jelas itu Bu. Nah tinggal kita realisasikan dan buat ini jadi lebih terstruktur, lebih tertata. Terus ketika ada hasilnya dijual kemana gitu. Nah ini kemarin saya sempat cari-cari, tapi datanya kelihatannya belum ada yang ngeluarin untuk kebutuhan pakan ternak di sekitar Bodetabek. Karena kalau di Jakarta sendiri kayaknya ternak itu sangat sedikit lah, bisa dihitung jari. Tapi kalau Bodetabek itu masih banyak kebutuhan pakan ternaknya. Jadi saya kasih gambarannya mungkin yang saya tahu aja gitu ya Bu ya. Di Bandung Raya, ini mohon maaf saya ceritanya Bandung Raya, saya nggak dapat data yang di Bodetabek. Di Bandung Raya itu kebutuhan pakan ternak untuk ayam aja nih Pak Agung, Ibu Cahyani, itu 1.500 ton per bulan kebutuhannya. Dan itu belum terpenuhi, baru terpenuhi sekitar 40%. Saya belum dapat datanya, makanya emang ini butuh kolaborasi untuk mendapatkan data itu. Artinya peternakan mah akan sangat terbuka untuk menerima maggot BSF ini gitu. Yang penting harganya kompetitif. Kalau harganya kompetitif, tadi Ibu Sri apa Ibu siapa ya yang bilang kalau dijualnya di sana 5.000 gitu. Kalau ke peternak itu dijual pakan ternak 5.000 itu merem belinya. Karena ternak itu di atas 7.000 semuanya. Jadi kemana sih jual hasilnya? Pertanyaan gitu ya Bu ya? Ya Bu. Halo? Nah, ya pertama kalau memang ini kita kerjakan dari kecil, ya udah pasti nanti ada inilah Pak Agung ya, ada semacam bagian marketingnya gitu. Nah hari ini emang saya nggak bawa nih, kemarin lagi Pak Agung di awal itu saya bawa.
Sebenarnya kalau mau ditanya itu mereka bisa jauh lebih detail. Jadi mudahnya Bu, untuk jualan itu online aja saya yakin yang mau. Atau gini deh, atau Kang Nis, Bang Edul, masih monitor Bang? Bang Edi. Ya begitu Bu. Jadi kebutuhan pakan ternak itu sangat tinggi Bu. Memang saya belum punya datanya untuk Bodetabek, tapi kebutuhan pakan ternaknya sangat tinggi dan masih jauh untuk memenuhinya. Kita memang belum lebih dalam ke sana, tapi kalau market punya lah Bu. Jadi dari mulai Karawang sampai Saguling itu peternakan ikan semua tuh. Perikanan. Oke, saya kasih gambaran begini deh. Awal PSBB Jawa Barat itu saya dikontak sama Kementerian KP Bu, Pak Hari. Nah, Pak Hari ini mau kasih bantuan untuk Jawa Barat, Magot, yang bisa ngabisin SOD 1-2 ton. Terus nanti hasilnya dikemanain? Hasilnya sama Kementerian KP nanti diarahinnya. Jadi sebenarnya memang ini harus integrasi juga gitu. Artinya tapi saya sudah ada kontak gitu sama Kementerian KP. Yang belum ada sama Kementerian Pertanian. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Ibu walaupun tidak tuntas ya Bu ya. Bang Edi bisa tambahin nggak terkait market Bang Edi? Kang Nis? Iya. Saya tambahin sedikit Pak Agung. Ya. Mohon izin Pak Agung. Ya. Jadi saya tampilin videonya dari secara konten. Ya. Jadi membantu sedikit karena memang beberapa hari ini saya coba mencari terkait dengan Bagus ini. Jadi terkait dengan Bagus memang menjawab sedikit yang disampaikan oleh saya ini. Bagus ini sudah termasuk dalam kategori hama, seperti lalat biasa ya. Dia tidak kategori hama dan tidak suka di tempat-tempat yang kotor gitu seperti yang sedikit sama yang itu yang bersih dan dia lebih proteinnya lebih tinggi kalau untuk pakan ternak pakan ikan dibanding dengan pelet dan untuk pemasarannya kita sepertinya tidak perlu lagi karena sekarang aja kalau kita lihat di Tokopedia kalau apa sudah ada 17 harga. Gambar langsung searching tuh. Jadi itu lah bisnis lah. Bukan sekarang searching Pak. Kemarin saya dapat tugas dari Bu Kadin. Saya coba. Ini ada di paparannya Pak Ardi tuh ada yang sebelumnya. Iya. Ada. Cuma karena ini waktunya sebentar hari ini jadi kita paparannya nggak kasih lama-lama. Kemarin tuh udah banyak banget yang disampaikan termasuk itu dia bukan hama gitu terus apa prospek untuk penjualannya seperti apa marketingnya itu udah kita bahas sebelumnya sebenarnya nih makanya ini teman-teman kalau mungkin gabung saya explore kan di sini ada jadi secara prospek dan lain sebagainya ini sangat karena ada sirkular ekonomi yang penting menurut saya. Ya, betul. Kalau di masyarakat ada sirkular ekonomi, itu bisa jalan. Ketika dia harus melakukan sesuatu tanpa harus dia nggak mau dikasih siapapun, itu tuh berat banget bagi kita ya. Apalagi kita melakukan pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya, itu berat banget kita ke masyarakat. Kita cuma dicuekin aja bisa-bisa gitu. Tapi kalau ada nilainya, itu ada nilainya nih. Walaupun sedikit, bagi ibu-ibu saya dia kumpulin tiap hari gitu kan. Selama sebulan nggak berasa gitu lah. Itu sih selama ada nilai ekonomi itu pasti mereka mau. Menurut saya sih ada nilai plus lah untuk mendorong mereka untuk melakukan
pengolahan sampah gitu. Betul Pak Gong. Jadi di Tokopedia itu per kemarin itu 60.000. Nah, 500 gram. Harganya berapa? 60.000 per 500 gram. Waduh, tuh kan Masih langka Pak, masih langka. tadi Pak Dokter ngomongnya 5.000 kan artinya. Di Tokopedia, ya. Dan kemasannya juga saya lihat ini kan dia pasarkan bersih. Saya pengusaha semua yang Ya. Terus beda lagi kalau dia sudah menjadi pakan. Kalau pakan itu memang sudah cukup banyak, bahkan di daerah Jakarta, Depok, jual itu sekitar 16.000, ada yang 36.000, tapi 150 gram, sedikit, satu bungkus itu doang, 2.000. Jadi itu kayaknya buat ikan atau apa. Ada mohon, mungkin Pak. Itu kering ya Pak? Kering, kalau pakan dia sudah kering Pak. Ya. Pakan sudah kering. Bahkan yang penting nilai proteinnya tuh tinggi sekali, nilai protein tuh tinggi sekali ternyata. betul Pak. Bahkan kalau di kebun binatang di Singapura itu Pak, saya bukan ke Singapura kemarin, Pak, nanti di karantina. Saya coba pakai di di internet. Jadi di Singapura itu di kebun binatangnya itu dicoba dikembangkan magot ini, setelah menjadi magot ya jadikan jadi pakan burung-burungnya dari kebun binatang. Nah ini juga ilustrasi lebih kayaknya di Ragunan jadi target kita ya. Nah Waduh, tuh bagus banget. bagus gitu. Kemudian sebenarnya kita juga tadi Pak ini sudah sampaikan secara sudin ataupun petaka sudah membuat semacam nama kontak. Itu tadi usulnya pabrik tadi buat workshop ataupun kita buat semacam paduan alternatif teknologi yang bisa dimanfaatkan, itu bisa diterapkan skala kecil seperti apa pilihannya, skala besar seperti apa. Karena kalau kita lihat dari yang ada di Indonesia gitu, ada beberapa memang yang sudah memanfaatkan teknologi yang lebih menengah. Tapi kalau kita lihat di luar kayak di Jepang, apa kita mereka malah udah skalanya sudah setelah pemerintah. Ya. Bagus sekali gitu. Nggak perlu kita bahkan untuk telurnya aja dia sudah punya kayak semacam ruangan khusus untuk menjaga temperaturnya. Jadi telur lalat diatur seperti makanan Pak. Iya. Kayak ini juga. Pak Dermawan suatu saat nanti kita ajak kemarin yang di rumah. Itu bisa. Di tempat Kang Mis kemarin waktu saya datang ke sama Pak Kadis itu di sana, itu untuk makanan bebek packing kebetulan kemarin kita. Bebek packing itu kemarin yang dia ada di situ ukuran 7 minggu ya, 7 minggu Pak Kang Mis. 7 minggu itu udah 2 kilo. Iya, betul Pak. Betul. 2 lebih. Terus ya kan Bebek ya. Ada bebek-bebek yang biasa itu ukuran segitu. Iya Pak. Sekitar 2 kilo, 1 sampai 2 kilo. Ini kemarin ukurannya itu sekitar segitu ya kan salah ya kemarin ya. Jadi itu besar sekali. Gitu. Dan yang bagusnya itu bebek pekingnya itu Iya betul Pak, betul. karena banyak makan protein gitu. Tanpa kepikirannya udah waduh ini luar biasa makan cuma dilempar gitu buat makan ternak itu udah luar biasa. Pertumbuhannya itu lebih bagus gitu. Ya, Pak Agung. Saya kemarin melihat langsung, jadi kemarin kan kebanyakan diciptain aja, makanya saya lihat langsung. Makanya tantangan saya buru-buru bikin di DKI. Salah. Ya, saya kira Karena Ibu tadi Bu Langsung sebenarnya kan prinsipnya kita kan sampah teratas saja sudah membantu ya.
apalagi ya istilahnya produk yang dihasilkan sudah nilai tambah lah. Apa jadi kita sudah terbantu. Ya. Makanya memang kami informasi yang ini mungkin nanti kita perlu dampingi lagi dengan pembicaraan Indonesia supaya tadi teman-teman bangun ini bisa lebih bagus. Masalah nanti PD Pasar Jaya juga akan terapkan pemanfaatan bagus ini Pak. Betul. Jadi juga ada peluang juga. Sebenarnya saya belum ngobrol sama Pak Edi nih. Kemarin saya sempat diskusi juga karena kan PD Pasar Jaya dari dulu konsepnya kan nggak jelas. Mereka nggak pernah nyampe, harusnya mereka punya kewajiban untuk mengurangi sampah di sumbernya. Mereka terus saja terpaksa kita yang ngangkutin gitu kan. Contohnya kemarin nih, Kang Wistara itu di Bekasi UMKM itu, dia kalau kekurangan sampah, kekurangan makanan itu, dia ngambil dari 3 pasar ya, Kang Wistara. Silakan dijelasin deh. Dia ngambil dari pasar-pasar malah diambil sama dia buat makanan magotnya itu, gitu. Iya. Silakan dari 3 pasar ya. Buat makan. Betul. Saya ingat pernah membawa kadis dari sumber dari pasar saya. Itu memilih teknologi yang tepat untuk pengolahan sampah di pasar Indo. Apakah dengan insenerator atau composting? Dengan itu kemarin teknologi yang dipakai di pasar saya mewakili sama kadis atau kadis berhalangan waktu itu. Maka yang lama, dua-duanya tidak cocok, tidak ada komunikasi karena memang kalau untuk composting itu dia perlu lahan yang luas, produk sampah terus menerus. Terus pertanyaannya bagaimana untuk teknologi? Saya bilang itu kemudian ini nggak pengalaman gitu. Kalau insenerator cocok hanya untuk sampah yang kering. Sampah basah itu perlu energi untuk membuat terbakar. Tidak ada pilihan yang tepat. Nah, barangkali ini nanti dengan sistem mangkok ini yang akan dipilih terkait semua. Ini sekali lagi kita perlu panduan yang tepat nih. Bangunin aja, Pak. Bangunin. Insya Allah Agung Pak Kamawan, Bu Cayani, mau tampilin video, kucing yang cantik, warnanya putih, dia maksudnya ya, izin. Itu perlu tuh diyakinin untuk lihat-lihat kayak gitu tuh. Kucingnya cantik ya Bu, putih, bersih. Makan di Ragunan kita kasih makan Pak. Ya betul. Burung Pak, burung. Ya burung udah pasti itu. Burung-burung kecil. Nanti kalau pada Armawan nggak Wistara, itu ada jalan. Oh itu Pak ya. Ya. Nanti kita ke Bandung Pak Agung. Udah melawan jadi kita malah ini yang pasti CSR ke Bandung nih Jawa Barat. Makanya saya mau ngomongin Pertamina nih biar mereka CSR-in ke kita juga gitu. Makanya target saya nih pokoknya nih. Apa yang di pusat CSR-nya PLN. Maka kalau yang di pusat itu kemarin pada waktu pemilihannya ekor itu pagi itu kan masuk yang kering itu kayak goreng. Enggak boleh. Oke. Siap. Sekali lagi yang mau ditambahin? Kita tutup sampai jam 4. Ya. Dari kami Agung. Ya, cukup ya. Dari Telka, Basri, yang lain silakan. Cukup ya. Bu Rita, ada yang mau ditambahin, Bu Rita? Cukup. Cukup ya. Iya. Terima kasih. Oke, mungkin
apa namanya, kita udah, kalau saya sih tambah mencerahkan diri lagi, kemarin udah dijelasin tambah dijelasin lagi gitu kan. Mencerahkan buat semuanya bahwa melihat salah satu program yang cukup menurut kita cukup efisien untuk dicoba, sebenarnya Marbot ini gitu kan. Nah, untuk nextnya saya akan koordinasi dengan berarti dengan bidang PK ya, dengan bidang PK untuk mereka bisa menentukan lokasi TPS mana yang memungkinkan untuk kita untuk uji coba di uji coba Marbot ini gitu ya. Atau itu. Kemudian yang kedua sebenarnya mengenai MOU, nanti kita bisa diskusikan Kang Ardi mengenai MOU antara DLH tadi dengan PPM. Dan saya nanti nggak cuma DLH sama PPM, cuma kita bertiga itu udah ada satunya lagi itu pemberi CSA, siapapun itu, jadi antara tiga pihak siapa hak dan kewajibannya masing-masingnya akan seperti apa gitu. Kemudian selanjutnya itu sebenarnya saya pengen itu yang udah kita mau ketemu ya Kang Ardi ya, dari bulan apa ya, dari bulan lebih ya. Sebenarnya pengen duduk langsung kita konsepin di sini kayak apa maunya gitu kan. Sambil nanti Kang Ardi saya ajak lokasi-lokasi TPS yang memang kita jadi pilot project, kita datangin bareng nih, kita survei bareng gitu. Soalnya kalau PSBB ini di 4 Juni nggak diperpanjang, mungkin di bulan Juni kita udah bisa, kalau Kang Ardi ke Jakarta, mungkin kita bisa langsung coba survei lapangan ya. Kita persiapkan kira-kira aja sampai kita tentu AB dan lain sebagainya, dan kita nanti kalau kita ngobrol sama teman-temannya atau mereka yang kepastian ya, yang udah fix kayak gitu biasanya teman-teman kan gitu. Jadi mungkin itu aja kesimpulan hari ini. Nanti kita akan seperti biasa, dan nanti kita akan tektokan kayak biasa kalau ada informasi terbaru. Jangan bosan di WA-in sama saya. Saya pengen jadi peternak juga ngeliat begini. Bagus. Ini mahal banget. Bagus. Itu ya, teman-teman TPM itu Bang Edi itu kan, ini mudah-mudahan Bang Edi ngedenger nih. Bang Edi kan sebenarnya ASN tuh. Iya. Bang Edi ASN di Departemen Keuangan. Terus Kementerian Keuangan ya. Dia peternak tuh, orang Tangerang tuh. Kayaknya nanti kita mesti lihat tuh lokasi. Saya belum pernah ke sana, Pak Agung, belum pernah ketemu Bang Edpur saya. Cuma kontak-kontakan aja online. Nah, ya itu gede kapasitasnya Bang Edpur. Cuma nggak tahu nih kondisi kayak gini, nanti kita lihat lah. Saya sih berharapnya kalau nanti kita ketemu yang bisa cepat direalisasikan itu Pak Agung bikin etalase seperti di KMHK Kebonanas. Jadi kalau Pak Agung nanti menjelaskan ke teman-teman Sudin, setiap Sudin itu tuh kayak gitu udah ada. Nanti buat ngejelasinnya nggak saya, yang ngejelasinnya biar orang Jakarta lah, Bang Sadeli kayak apa siapa gitu, Kang Nis yang dekat gitu ya. Itu. Terus terkait pertemuan gitu, saya kayaknya mudah-mudahan sih, saya memang ada rencana nih pengen ke Bekasi dan Tangerang. Cuma kayaknya diperpanjang nih ya, Pak Agung ya, Jawa Barat. Iya. Kemarin diperpanjang. Saya lihat itu untuk Bodebek itu tanggal 12, Pak Agung. Oh. Tanggal 12. Jadi ya belum tahu perpanjang apa enggaknya ya. Jadi ya kita lihat aja. Kita lihat. Sebenarnya sih bisa aja kalau maksain. Kalau maksain bisa. Jadi suruh keluar tol ya keluar aja dulu gitu. Nggak masuk lewat mana lagi gitu. Soalnya bisa aja. Ya apa? Saya mau lebih cenderung kita tektokan lagi. Ardi, kan saya diskusikan dengan Pak Edi, kira-kira lokasi yang kita calon pilot project di mana, TPS masing-masing wilayah satu. Sambil saya coba kontak dikasih. Banyak banget pertanyaan ke bapaknya. Pada nanya ke bapak semua. Ya masalah
Pelayanan. Iya, iya halo Pak. Kenapa nangis? Enggak, ini ibunya. Oh, kirain nanya. Enggak, saya lagi dengerin aja. Iya, makasih. Sampai mana? Iya. Jadi Kang Ardi gitu ya, sementara saya kan coba, nanti saya minta kontaknya Budian ya, Budian Pertamina ya. Budian, paling Bu Yuli. Ya, Bu Yuli boleh. Saya coba buka komunikasi dengan Pertamina lagi, Bu Yuli yang nomor 3 ya. Ya. Betul mereka mau join, nanti kalau kita udah 3 pihak, enak nih kita ngobrolnya gitu. Kemarin. Masalah pembiayaan dan sebagainya, kita ngobrolin sama mereka ya. Kemarin. Sementara gitu, terima kasih semuanya. Teman-teman PPF, teman-teman TLK, tadi Peta, Pak Edi. Iya, sama-sama Pak. Ya. Insya Allah semoga pertemuan ini untuk pengelolaan sampah di DKI Jakarta lah intinya ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga diberikan kesehatan untuk semua dalam kondisi. Amin. Amin. Iya. Terima kasih semuanya. Iya, sama-sama Pak, sama-sama. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.